kesehatan dalam bulan puasa Ramadan yang dalam hal ini akan disampaikan dari klinik. Adik-adik, kami dari Klinik Zaitun. Saya mau memperkenalkan dulu, karena tidak kenal maka tidak sayang. Klinik Zaitun ini salah satu klinik baru di Pamekasan, belum 1 tahun umurnya. Kami ada di Jalan Mandilaras, nomor 28B Pamekasan. Kalau nggak ada yang tahu klinik kecantikan, di depannya pas. Nah, Klinik Zaitun ini sebetulnya berdiri atas kekhawatiran ya sebetulnya awalnya. Cuman pada akhirnya kami hadir untuk melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Pamekasan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Salah satu misi kami adalah pelayanan one stop service, di mana ketika orang sakit atau orang sehat bahkan sekalipun bisa daftar ke Klinik Zaitun. Kita punya banyak sekali layanan, kita punya gizi, kita punya poli spesialis, kita punya IGD 24 jam, dan bahkan kita punya ambulan 24 jam. Nah, teman-teman, tanpa membuang waktu, mungkin sangat booming pada saat ini teman-teman adik-adik tentang kesehatan mental. Wah, saya mental health. Apa sih itu mental health? Ini akan dijelaskan langsung oleh staf bidang kami. Mungkin ini bidang ranahnya itu tentang ibu dan anak. Cuman pengetahuannya secara lebih luas itu bisa lebih menjelaskan lagi tentang apa itu mental health. Maka dari itu silahkan untuk Novi. Terdapat beberapa penyebab dari mental health ini. Yang pertama, tekanan akademik. Di sini beda ya, pondok sama sekolah. Izin Ustaz, ya begitu ya saya Pak Kiai. Beda sekolah sama madrasah gitu ya. Oh ya, sekolahnya pagi, pondoknya malam. Jadi tadi sempat nanya ke adik, jadi beda Pak, nggak ada kelas 3 MA-nya ya, belum. Jadi tekanan akademik ini peranannya juga begitu penting ya, mental health. Kadang pendidikan yang kurang mampu diikuti sama santri dan santriwati ini membuat mereka frustasi, depresi, mendiam diri, jadi pikirannya melayang. Jadi mentalnya sudah terganggu, ada masalah gitu ya. Ini biasanya berhubungan juga dengan ekspektasi orang tua. Kadang orang tua juga memberi harapan begitu tinggi ke anaknya, biar dapat ranking, biar dia menonjol di sekolahnya. Jadi anak itu merasa terpacu untuk menggapai harapan orang tua, sedangkan ekspektasinya, realitanya belum bisa. Bukan tidak bisa, tapi belum dapat menggapai harapan orang tua. Nah, di ekspektasi orang tua ini juga ada terkadang kita sebagai orang tua ini memberikan terlalu overprotective anak. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus mengikuti aturan. Jadi anak-anak ini tetap ya, kalau aturan agama, aturan yang bagus harus tetap diikuti. Maksudnya tidak bisa mengeksplorasi dirinya, tidak bisa mencari jati dirinya sendiri. Lalu di sini ada hubungan dengan teman, kadang sering bertengkar dengan teman, tidak sama pendapat. Terus kadang biasanya barang yang sering hilang itu menganggap, oh teman ini nih yang ambil, kok barangnya kayak yang saya punya yang hilang kemarin. Jadi hubungannya dengan teman ini jadi gak bagus gitu ya, karena tidak ditanyakan, takut menyinggung perasaan, jadi cuma dianggap dia yang ambil. Jadi dia menghindari temannya. Jadi gitu kan. Pernahkah kamu merasa khawatir akan masa depan? Pernah. Biasanya apa yang dipikirkan masa depannya itu apa? Hafalan boleh, bisa masuk juga. Bukan masa depan, tapi saat ini ya hafalannya bisa apa enggak, memenuhi apa enggak gitu ya, Dik ya. Nah, itu bisa membuat kalian depresi. Mau harusnya 2 juz, ternyata saya nggak hafal-hafal. Terus dia sedih, menyendiri. Tuh biasanya ini yang bisa memunculkan kesehatan mentalnya, dia mulai buruk gitu ya. Nah, yang kedua, apa hal yang kamu takuti dalam hidup ini? Paling takut selain mati. Kenapa?
ini kan sharing, tadi itu kan sharing, ini nggak menjelaskan saya, tapi sharing pengalaman, kalian punya pengalaman apa gitu, atau yang sedang kalian rasakan tuh apa sekarang, yang kalian takuti, hafalan sama ustadznya. Ya, apa biasanya deh? Takut kehilangan orang tua. Tuh, takut kehilangan orang tua membuat kita terlalu terlalu cemas. Karena setiap hari kita mikir mau ke kantin, mikir orang tua gimana. Jadi setiap tindakan pasti cemas. Mau melakukan apa kegiatan dia cemas. Sesering dia cemas dan semakin lama dia cemas, maka mental health-nya sudah tidak bagus gitu ya. Pernahkah kamu harus terlihat kuat meskipun hati hancur? Nah, siapa itu biasanya nih? Ada enggak adik-adik di sini? Oh ada. Ini bukan cuma untuk pasangan loh ya. Di hadapan orang tua tuh kadang kita kan harus terlihat kuat, terlihat bahagia. Kita hafalannya belum sampai tujuan, di rumah sudah hahaha. Padahal di belakang ada tanggungan gitu ya. Pernah nggak? Pernah, sering ya. Semoga tidak memberatkan pikiran ya. Tetap nggak apa-apa. Kadang kita harus terlihat bahagia untuk orang-orang yang memang harus diperlihatkan begitu, seperti orang tua. Ya masa kita tangis-tangis terus di depan orang tua gitu ya. Nggak apa-apa, sesekali melihatkan sisi kuatnya kita, bahagianya kita ke orang tua. Tapi kalau masalah itu sudah tidak bisa ditangani dengan diri sendiri, oleh diri sendiri, itu wajib dibagikan untuk orang tua ya, cerita ke orang tua. Jadi nggak dipendam sendiri, jadi nggak stres sendiri ya. Kapan terakhir kali kamu bahagia? Mau berangkat? Mondok. Oh, masya Allah. Berarti bahagia semua. Semoga bahagia semua mondok di sini ya. Jadi kita harus introspeksi diri. Kapan sih kita bahagia? Sudah lama nggak kita bahagia? Bahagia tuh bukan hanya tersenyum ya. Bahagia tuh menghargai diri sendiri. Saya sudah baik nih, sudah sampai di posisi ini. Terima kasih diriku, kamu hebat, sudah melewati masalah-masalah ini dengan bahagia, tersenyum. Jadi dia menghargai dirinya sendiri, akhirnya dia tersenyum. Gitu ya. Kalau sudah terlalu lama tidak tersenyum itu harus ada tanda tanya ya. Kenapa saya? Gitu ya. Kalau bisa berbagi dengan teman sekamarnya atau teman yang bisa dipercaya. Apakah kamu merasa mentalmu baik-baik saja? Tidak, yang tidak kenapa? Pasti kan ada masalah gitu ya, ada problematika yang tidak bisa diungkapkan biasanya kalau masih sudah merasa, kalau sudah merasa mentalnya nggak baik-baik saja, berarti problematikanya, masalahnya belum diungkapkan biasanya. Gak apa-apa deh, cerita ke orang tua mungkin atau teman sekamar gitu ya, atau tulis diary. Kalau dulu tuh diary di buku diungkapkan semua keluh kesahnya, saya cinta ABC, masalah dengan siapa diceritakan. Setidaknya bisa diungkapkan masalahnya, tidak dipendam sendiri gitu ya. Jadi mentalnya tidak down, mentalnya tetap sehat, tubuh kalian tetap sehat. Apalagi di bulan puasa ini, kalau mental kalian sudah mulai bermasalah, itu akan berakibat ke semuanya, ke aktivitasnya. Kalian hafalan nggak hafal, nggak naik-naik gitu ya, makan juga males, nanti kena emah atau kena penyakit yang lain. Sangat berpengaruh sekali ini. Bisa ke orang tua, ke teman kamar, adik kalian. Jadi kasih sayangnya masih besar. Berarti mental kalian masih bagus. Kadang kan sudah ada beberapa orang yang sudah tidak peduli, tidak kasih sayang ke sesamanya. Ya dia jatuh ya sudah biarin. Dia ada masalah ya sudah biarin. Biasanya kan kamu kenapa, ada masalah apa, bisa saya bantu gitu. Itu udah HGP katanya kan, udah nggak peduli. Jadi kasih sayangnya sudah berkurang atau malah tidak ada. Berani menghadapi kenyataan. Besok ujian mau hafalan. Sedangkan saya tidak hafalan. Ya mau gak mau harus dihafalkan biar besok bisa setoran gitu ya. Jadi menghadapi kenyataan. Puas atas hasil usahanya. Hasil usaha mungkin dari tadi ya bilang setoran ya. Setorannya nggak naik-naik. Sedangkan
kalian nggak mencoba menghafalkan, ya sudah berarti hafalannya nggak naik, diterima saja. Tapi harus ada perubahan gitu ya, harus ada actionnya. Karena saya tidak naik hafalannya, ya harus dihafalkan, menghafal kembali gitu ya. Selanjutnya tidak selalu merasa cemas seperti yang saya katakan tadi. Jika setiap pekerjaan, setiap langkah kalian cemas, mau keluar saya takut jatuh, ke kamar mandi saya takut hilang handuknya gitu ya, semua jadi kecemasan yang berlebih, itu yang akan memperburuk mental kalian. Jadi overthinking atau negative thinking tetap ada, itu yang nggak boleh, jangan dibiarkan, jangan ditutupi. Nah, yang terakhir ini mengarahkan rasa bermusuhan pada penyesuaian yang baik. Di sini pasti setiap teman pernah mengalami berbeda pendapat. Nah, di saat berbeda pendapat itu kalian langsung mencari solusi, jangan dibiarkan. Katanya kan nggak boleh tidak menyatakan menjadi diri kalian, harus mencari solusi. Tidaknya gedenya itu narampang di matanya pengkok gitu kan bisa. Jadi jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, oke, ketemu di kantin, boleh mak bendam sendiri di hati. Jadi cari solusi. Jadi cari solusi yang terbaik untuk permasalahan ini ya. Oh ya, di sini ada ekstrakurikuler. Ada, dia enak ikut ekstrakurikuler, dia ikut badminton apa yang ada di sini, dia enjoy gitu, mengikutinya dia bahagia, gak terpaksa karena wajib ikut ekstrakurikuler. Terus ini sudah merasa kesal, ini gambarannya kayak gini, jadi dilihat temennya mukanya satu-satu. Oh ini bahagia nih, oh ini cemas, ini nangis, ini ya gambarannya ya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang berpinter menyembunyikan ekspresi, bisa juga. Tapi kalau dia sudah menjauh dari lingkungan, menjauh dari teman-temannya, ditanyakan, pasti itu ada sesuatu di sama melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif. Salah satunya kalau sudah kalian banyak pikir, aktivitas seperti biasa, ikut sekolah biasa, hafalan biasa, ikut ekstrakurikuler menjadi tempat pelampiasan lah. Kalau kalian lagi pikirannya ruwet gitu, ikut ekstrakurikuler, ketawa dengan teman, itu bisa mencegah mental health yang buruk untuk berkelanjutan gitu ya. Membantu orang lain dengan tulus, dengan ketulusan itu kalian bisa berterima kasih pada diri sendiri. Oh, saya sudah membantu, membanggakan diri sendiri pada diri sendiri gitu. Saya sudah bantu itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Itu bisa mengurangi puas gitu ya dengan dirinya. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Yang ketiga, membiasakan berpikiran positif. Tadi yang sering cemas, overthinking, lawan pikiran negatif itu, lawan overthinking itu dengan keterbalikannya. Soalnya saya nggak gitu, saya takut gak hafal. Lawan pasti bisa. Kamar mandi habis pasti bisa. Nanti di kamar hafalan lagi. Lawan gitu. Jangan biarkan pikiran negatif itu, cemas itu berkelanjutan di diri kalian. Cemasnya berlanjut, tidak ada action, tidak ada perubahan, ya tetap saja di situ. Jadi mentalnya down, menjauh dari temannya lagi gitu ya. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah sama seperti tadi, menjaga hubungan baik dengan orang lain, di pertemanannya harus dijaga. Mungkin teman yang biasanya setiap hari bersama, ketika ada masalah dia tidak memberikan solusi, mungkin teman yang lain bisa ngasih solusi yang lain. Memastikan tubuh mendapatkan cukup istirahat, walaupun di sini saya yakin istirahatnya kurang ya, tapi setidaknya kalian tidak ada kecemasan saat tidur, tidak membawa masalah dalam tidur kalian, insya Allah walaupun sedikit tetap berkualitas tidurnya. Ya, jadi kalau mau tidur semua dilepas pikirannya, ya udahlah saya mau tidur dulu, saya mau istirahat, mau istirahatkan badan, pikiran, besok mau beraktivitas lagi. Jadi kebesokannya kalian segar gitu ya, nggak ada masalah lagi. Ya sudah, masalah yang belum teratasi pasti ada solusi terbaik gitu ya. Mencari bantuan profesional jika memang kamu memerlukannya. Di sini mencari bantuan profesional maksudnya kalau kalian sudah
ke gangguan mental. Jadi kan masalah kesehatan mental ya. Tapi kalau yang bantuan profesional ini kalau sudah mengancam jiwa, kadang pernah nggak tahu yang diiris-iris tangannya gitu-gitu. Jadi itu mengancam jiwa. Dia stres putus sama pacarnya diiris-iris. Kalau dulu itu gitu. Sekarang semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada kalau sekarang ya. Diiris-iris. Nah itu harus ke psikiater, harus ke orang yang berpengalaman profesional. Tapi kalau saya yakin adik-adik hanya berada di tahap masalah kesehatan mental. Jadi kalau ada apa-apa diceritakan aja ke temannya. Jadi lebih plong, lebih puas, mencari solusi. Oh kamu enaknya gini. Jadi nggak dipendam sendiri. Itu bisa mengurangi kalian kecemasan kalian, overthinking. Jadi bisa teratasi masalah mentalnya tidak akan berkelanjutan gitu ya. Ya seperti itu. Karena waktunya cukup. Ada pertanyaan? Saya batasi 3. Siapa kita? Jawabnya Senam Tera Indonesia. Kalau saya sebut STI, jenengan semua bilang sehat, tentram, indah, bunga. Bisa kira-kira? Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Senam Tera Indonesia. STI kita ulang ya, satu kali lagi ditambah Pamekasan hebat, Rajo, Bojro, Tor, Parjuge ya, ditambah yuk. STI sehat, tentram, indah, bunga. Pamekasan hebat, Rajo, Bojro, Tor, Parjuge. Terima kasih. Dokter Sarah, saya dokter di Klinik Zaitun. Jadi yang mau tanya mungkin ada sedikit, yang tadi dipresentasikan mbaknya, itu salah satu ciri pernah saya rasakan gitu. Mungkin seperti itu. Nggak apa-apa sharing, mungkin bisa membantu sedikit melegakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, mungkin ada yang di-sharingkan di sini. Oh ya, saya tanya, nggak ada ya bullying itu, nggak ada ya? Yakin ya, bener ya? Sip, mantap. Jadi untuk bullying itu semoga tidak ada di pondok ini ya. Jadi saling kasih sayang antar teman-teman itu seperti saudara gitu ya. Sepakat ya? Gimana, ada pertanyaan? Apa malu? Oh boleh masnya, boleh. Maju. Probolinggo. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara agar kita fokus dalam belajar. Siapa misalnya tadi? Rahmat Hidayat. Panggilannya siapa? Sohid. Itu hafal ya Rohid. Rohid. Saya terima Rohid ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Rohid. Gak apa-apa, duduk. Saya langsung jawab ya. Pertanyaannya, gimana caranya untuk bisa fokus belajar, terutama di bulan puasa ini ya, lapar gitu ya. Gimana kalau seandainya rasa lapar ini biasanya kadang nggak fokus ya, konsentrasi menurun ya, ngantuk terus ya nggak? Pasti ya, sama gitu ya Bu ya. Nah gini Mas ya. Mungkin di sini ada, kalau di pesantren mungkin ada waktu-waktu tertentu ya yang harus bangun malam ya, bangun malam, hafalan dan segala macam. Nah itu sebenarnya dari diri kita sendiri, punya manage sendiri. Gimana caranya kita belajar, kita manage sendiri. Siapa? Mas Rohid biasanya kalau belajar gimana? Dalam hafalan atau mau
harus ujian dulu baru belajar, atau belajarnya setiap hari dikasih jam, dikasih waktu time-nya untuk belajar, gimana? Kalau Mas Rohit setiap hari, bagus. Jadi belajar itu harus setiap hari, meskipun tidak fokus, meskipun tidak bisa fokus, yang penting dibaca. Pengalaman saya sebagai siswa, bukan sebagai pondok, tapi sebagai siswa ya. Bukan, saya tidak pernah mondok, tapi saya pernah sekolah. Pernah sekolah, sama-sama pernah sekolah ya. Saya dalam keadaan capek pun, kadang besok masih ujian gitu. Tapi saya capek, lelah, pasti itu tidak fokus kalau capek. Ya payah. Kalau capek itu pasti 100%, mau baca apapun itu tidak masuk. Ya. Gunanya untuk mencicil bacaan setiap hari 1 jam saja. Itu oh iya ingat. Jadi nggak langsung harus pas saat SKS, tau nggak? Sistem kebut semalam. Sini ada yang seperti itu nggak? Hah? Nggak ada ya? Banyak sistem kebut semalam ya, itu sangat tidak disarankan untuk teman-teman siswa atau siswi. Itu sistem kebut semalam. Gimana caranya untuk fokus? Biasanya kalau ngantuk mau nggak mau tidur aja sebentar, tapi jangan kebablasan. Tapi kalau seandainya memang ada, kalian harus punya time dalam belajar, itu punya waktu yang harus kita memanage diri kita. Oh, saya harus belajar ini, materi ini 1 jam saya harus baca, 1 jam harus saya baca. Jadi nggak ada ya. Jadi kalau ngantuk atau apa, cuci muka aja dulu, hilangkan pikiran yang apa yang ada di pikirannya di luar materi, di luar pelajaran. Seandainya ada masalah keluarga, wajar ya, ada masalah keluarga atau masalah apa sih biasanya kalau teman-teman selain masalah belajar hafalan itu masalah apa? Masalah keluarga ya, kangen sama keluarga. Biasanya itu ya Mas Rohit ya, sering kangen sama keluarga. Ya pasti. Itu yang sering dirasakan ketidakfokusan dalam belajar itu memang. Sama seperti saya dulu ngekos juga kayak gitu, sama ngekos kangen orang rumah, jadi nggak fokus dalam belajar. Tapi harus dari kita sendiri memang. Orang lain hanya cuma beri semangat nggak ada itu. Kita cuman yang bikin kita semangat adalah pikiran kita, gimana caranya kita membanggakan kedua orang tua kita. Itu saja kalau saya pribadi. Mungkin teman-teman harus punya seperti itu ya pemikiran. Tidak menutup kemungkinan keluarga, kedua orang tua kita menaruh teman-teman di sini untuk belajar lebih baik, belajar lebih pintar, belajar lebih fokus untuk satu hanya tujuannya, membanggakan kedua orang tua. Ya itu saja. Jadi di pikiran kita menanamkan itu. Kalau kita lagi capek, ingat orang tua di rumah menunggu kita untuk hasil dari kerja keras kita, belajar dari kita, hafalan. Kalau seandainya kalian hafal berapa juz, kalian pulang ke rumah, kasih tahu ke orang tuanya, begitu bangganya kedua orang tua kalian dengar kalian hafal Al-Quran dengan sebegitu cermatnya, gitu ya. Itu ya Mas Rehan dan Mas Rohit. Oh iya. Anak-anakku, saya pernah baca tentang profil B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden kelima Indonesia. Pada saat kuliah di Jerman, satu kamar dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini 2 orang
satu B.J. Habibie. Beliau menyampaikan, kenapa dua orang anak ini kok pintar? Saya ini Muslim tidak pintar, katanya B.J. Habibie. Akhirnya B.J. Habibie tanya kepada orang Yahudi ini, apa jawabannya? Mengagetkan. Anda ini orang Muslim, masa tidak tahu pelajaran di Al-Quran? Sholat malam itu membuat orang lebih pintar. Dan saya ngaji Al-Qurannya kamu, setiap malam saya ngaji dan sholat malam. Ini jawabannya orang Yahudi yang lebih pintar dari B.J. Habibie. Akhirnya dipraktekkan oleh Pak Habibie, bersaing tiga orang ini. Karena B.J. Habibie didorong, beliau adalah seorang Muslim, harus lebih pandai dari Yahudi. Alhamdulillah B.J. Habibie lebih pintar dari juara dua orang ini. Juara satu di sekolah Jerman yang B.J. Habibie tempat kuliah beliau. Sampai pada nih tapi insya Allah ya, ini hanya untuk motivasi dan dia telah biasa Anda kerjakan sholat malam dan ngaji. Mungkin karena tidak sungguh-sungguh seperti B.J. Habibie, hasilnya kurang maksimal. Miring makin ale-ale anak-anakku, kita lebih semangat untuk meraih kesuksesan. Mohon izin, ini ada Mbak Soraya, beliau adalah psikolog. Hari ini akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Sarah. Terima kasih. Monggo Mbak Soraya. Nama saya Suraya. Saya sarjana psikologi guidance and counseling. Nah, kalau menurut tinjauan saya, bagaimana kita bisa berhasil, bisa sukses di dalam meraih cita-cita kita. Yang pertama kali kita harus mengenali diri kita. Siapa diri kita? Apa kemampuan kita? Apa tujuan hidup kita? Tanamkan itu sedalam-dalamnya. Dan manusia itu punya perbedaan kecerdasan, punya perbedaan penangkapan terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, visual atau audio. Ada siswa seperti saya ini adalah tipe audio. Jadi saya tidak pernah belajar, tapi saya bisa mendapatkan beasiswa prestasi akademis. Dengan cara apa? Saya setiap ada guru atau dosen menerangkan, saya betul-betul mencerna, dan sampai di rumah saya tulis apa tadi yang dikupas di kampus atau di sekolah. Jadi itu amat sangat lekat di saya. Tetapi ada tipe orang yang audio dan visual. Jadi kalau audio dan visual, dia harus mendengarkan dan menulis. Dia harus menulis. Jadi guru yang menerangkan, dia dengarkan, terus dia rangkum sendiri di saat itu juga. Kalau tidak, itu akan lepas. Dan satu hal yang harus kalian tahu, seperti yang Dr. Sarah tadi katakan dan Fadila juga katakan, orang tua kalian itu sangat mengharapkan prestasi kalian untuk masa depan kalian, terutama ditaruh di sini tentang akidah, akhlak dan tauhidnya. Jadi pergunakan waktu yang semaksimal mungkin di sini ini untuk mematuhi peraturan pondok dan mematuhi apa yang ditanamkan orang tua. Insya Allah kalau memang semuanya itu kalian lakukan, insya Allah kalian akan mempunyai prestasi yang luar biasa nantinya. Memang hidup ini tidak bisa dipisahkan dengan agama. Buktinya B.J. Habibie bisa menjadi juara satu dan bisa menjadi presiden Indonesia karena dia rajin tahajud dan mengaji di tengah malam. Dan rajin tahajud itu bisa menyehatkan dan menyegarkan. Dan apabila kalian dalam belajar itu merasa terganggu, merasa capek, kok gak masuk-masuk, jangan paksakan, berhenti dulu.
bagaimanapun dipaksakan berhenti, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, keluar, keliling di sekitar sini, menghirup udara segar atau minum teh, apalah yang bisa dimakan, refreshing sebentar, dan kembalikan aku di sini untuk menjadi orang yang sukses. Tanamkan itu, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang diharapkan orang tua dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya sangat untuk kedepannya bisa lebih fokus lagi ya untuk belajar ya teman-teman ya. Jadi harus tetap semangat meskipun bulan puasa, lapar-lapar sedikit ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf, Abdina mewakili mereka karena Abdina juga yang sering tahu apa yang mereka alami. Yang pertama dari kesehatan, dokter. Yang dari kesehatan, biasanya santri putri sering mengeluh sakit perut. Mereka sering makan pedas. Kiranya ada saran yang mungkin bisa disampaikan terkait makanan. Karena kalau sakit satu, bisa 10 kadang-kadang ikut semua. Terus yang kedua, kadang pura-pura sakit, dokter. Ini sarannya buat para pengasuh dan para asatid untuk mengecek yang sakit pura-pura itu tandanya seperti apa? Soalnya biasanya setoran hafalan itu hari Minggu, dokter, sama hari Selasa. Biasanya hari Sabtunya sudah sakit. Kalau hari Selasa setorannya, hari Seninnya sudah sakit. Tetapi kebanyakan di antara mereka sakitnya itu adalah sakit perut, kemudian ada lagi sakit umum di pondok itu puding, dokter, puding. Tapi insya Allah ya kurang goreng, dokter. Tapi ini kita sudah berupaya dari pihak manajemen pesantren sudah berupaya untuk agar mengurangi penularan itu. Tapi masih ada di antara beberapa teman-teman santri yang kena. Kira-kira pantangannya apa dan bagaimana mohon saran, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya sakit perut, kenapa ya? Stres. Stres untuk ngumpulin hafalan gitu ya? Iya, salah satunya itu ya. Dan salah duanya adalah apa yang kita konsumsi, kita harus jaga ya. Kalau kita sering sakit-sakitan, pasti akan keteteran pelajarannya. Itu sangat-sangat 100% saya yakini. Kalau sering tidak masuk tidak masuk karena sakit, itu kan berarti sakitnya kalau sakit perut biasanya karena habis makan pedas Pak Kiai gini-gini, alasannya kan itu. Tadi makan cilok, tadi makan bakso pedas sekali. Nah, itu berarti kan penyakit yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, itu tolong dihindari ya adik-adik semuanya ya. Memang kalau pedas itu kalau kurang pedasnya kurang ya makanya, tapi bolehlah sedikit tapi jangan terlalu banyak gitu ya, biar tidak mempengaruhi adik-adik belajar di pondok pesantren ini gitu ya. Yang kedua, Pak Kiai, itu yang stres juga itu karena hafalannya terlalu banyak atau gimana Pak Kiai? Bilang aja Pak Kiai, saya bisanya. Jadi kan tadi dibilang hadapi. Jadi apapun itu, hadapi yang akan mau hafalan, hadapi Pak Kiainya. Kalau adik-adik belum hafal, bilang Pak Kiai mohon maaf. Boleh nggak kalau seperti itu Pak Kiai? Boleh ya. Jadi bilang ke Pak Kiai, Pak Kiai saya hanya hafal setengah juz gitu. Boleh. Karena itu juga berpengaruh ke kesehatan mental gitu ya. Jadi bilang aja jujur sama Pak Kiai, itu pun kalau dibolehin gitu. Tapi boleh ya Pak Kiai ya, boleh.
yang seperti itu jangan pernah kena ke alat kelamin, yang paling penting ya. Alat kelamin itu dilarang keras, memegang, menyentuh, dan yang kedua adalah wajah. Ya, jadi hati-hati. Kalau biasanya kenapa saya bilang kalau tangan itu sampai korengan ya bahasanya, luka semua gatal, apalagi sampai yang bernanah, itu sangat menular. Menularnya itu apa? Cairannya. Jangan digaruk ya, jangan digaruk. Karena apa? Kalau seandainya satu aja ada selentingan, ada cairannya, digaruk, tas itu akan menular ke kulit yang satu sebelahnya, terus akan menular ke semuanya. Itu cara penularannya ya. Dan cara ininya Pak Kiai, kalau ada yang seperti itu satu orang, cara membersihkan tempat tidur, cara membersihkan spray itu harus direndam air hangat. Jadi direndam air hangat kalau dibersihkannya. Terus kalau mau membersihkan, mengeringkan tangan atau kaki yang terkena infeksi itu, jangan dicampur ke tempat organ tubuh lainnya. Jadi kalau bisa pakai kain yang lain atau tisu mungkin mahal ya, kain lain. Jadi kain lain untuk mengeringkan yang infeksi itu, kain anduk lain untuk badan yang tidak terkena. Jadi dia tidak terlalu menyebar semuanya, bermental sehat ya di sini, bermental kuat, sehat-sehat semuanya ya, lancar ibadah puasanya semuanya. Sudah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan dengan untuk mengacu pada perlakuan sehat yang sebenarnya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara silaturahim pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Ada teman, saya mewakili perwakilan teman Tera semuanya atas segala kurang, perlakuan yang kurang dan salah hilaf, serta tadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.